Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kedepannya. Oleh karena itu, Ibu minta kepada KM Wirja untuk memimpin doa. Silahkan. Baik Bu. Baik teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Wirja. Jangan lupa juga ya anak-anak semuanya, Ibu tidak bosan-bosan mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Meskipun saat ini sudah diperbolehkan untuk melepas masker, tetapi yang namanya kesehatan itu harus tetap kita jaga ya. Anak-anak, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Bu. Baik, bagus. Jika ada yang tidak hadir atau di tengah pembelajaran ada kendala, Ibu minta tolong kepada KM untuk mengkoordinasikan teman-temannya ya. Jika sudah, harap segera konfirmasi ke Ibu melalui WhatsApp. Sebelum memasuki materi pada hari ini, pertemuan minggu kemarin kita membahas mengenai teks eksplanasi. Apakah ada yang bisa mengulas kembali mengenai teks eksplanasi? Silahkan raise hand. Silahkan Devi. baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Pada pertemuan minggu kemarin, kita membahas materi tentang teks eksplanasi yang dijelaskan bahwa teks atau paragraf yang berisi tentang alasan dan metode proses terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa tersebut dapat berupa alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan fenomena lain yang dapat terjadi. Mereka tuh selalu ada hubungan sebab akibat dan proses dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Mungkin sekian Ibu. Wah, bagus ya, Devi. Betul ya anak-anak yang disampaikan oleh Devi. Ibu juga yakin selain Devi, kalian juga masih mengingat materi dengan baik. Pada pertemuan kali ini, kita akan sama-sama mempelajari surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini sangat penting untuk kita pelajari. Mengapa demikian? Karena kehidupan yang akan kalian jalani setelah selesai sekolah itu dunia pekerjaan, di mana dalam mendapatkan pekerjaan diperlukan banyak hal yang harus kalian persiapkan. Salah satunya yaitu surat lamaran pekerjaan. Bagaimana bentuk surat lamaran pekerjaan yang baik agar kalian dapat lolos dan diterima pada pekerjaan yang kalian inginkan? Maka dari itu, pada hari ini kita akan bahas bersama-sama mengenai surat lamaran pekerjaan yang tentunya akan berguna bagi kalian. Untuk itu, sebelum memasuki materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga tujuan untuk pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, silahkan kalian buka buku catatan dan tulis poin-poin pentingnya agar nanti kalian mengetahui sejauh mana pencapaian hasil belajar kalian. Bisa kalian lihat di Selindia untuk kompetensi intinya yaitu yang pertama, mensyukuri anugerah Tuhan dan keberadaan bahasa Indonesia dan bangga menggunakannya sebagai sarana komunikasi dalam memahami, menerapkan, menganalisis, mengolah, menalar, dan menyajikan informasi lisan dan tulis.
Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Yang terakhir, mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Untuk kompetensi dasar terdiri atas 3.1 mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang dibaca, dan 4.1 menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mengidentifikasikan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang dibaca, dan juga menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan sistematika, isi, dan kebahasaan, serta menyajikan simpulan, sistematika, dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan dalam bentuk visual. Sekarang, kalian coba baca terlebih dahulu dan perhatikan contoh surat lamaran pekerjaan yang telah Ibu sediakan. Nah, baca juga contoh surat pada salindia selanjutnya. Kemudian coba kalian bandingkan serta temukan perbedaan pada kedua contoh surat tersebut. Silahkan ya anak-anak dibaca terlebih dahulu. Nah, baik anak-anak, apakah ada yang sudah menemukan perbedaannya? Bagi yang sudah menemukan, silahkan untuk raise hand. Ya, sudah ada Wirja. Silahkan Wirja. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Pada surat yang pertama terdapat biodata diri dengan lengkap dan melampirkan beberapa surat lain yang menjadi persyaratan dan juga menggunakan bahasa yang baku dan sopan, berisikan maksud yang formal. Sedangkan pada surat yang kedua menggunakan bahasa sehari-hari yang berisikan pesan singkat mengenai keadaannya atau bertukar kabar dengan saudaranya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bu. Ya, baik Wirja. Tepat ya anak-anak yang disampaikan oleh Wirja bahwa pada surat yang pertama itu merupakan contoh dari surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan itu memiliki sistematika dalam penulisannya, serta isi dan kebahasaannya itu menggunakan bahasa yang formal. Sedangkan pada surat kedua, yaitu merupakan contoh dari surat pribadi. Surat pribadi biasanya hanya digunakan untuk bertukar kabar saja, ataupun menyampaikan pesan pada kegiatan sehari-hari. Nah, anak-anak, untuk mengetahui mengapa surat tersebut termasuk ke dalam contoh surat lamaran pekerjaan dan memperdalam materi serta pemahaman kalian mengenai surat lamaran pekerjaan, rekan Ibu akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Untuk itu, siapkan catatan kalian ya. Silahkan Ibu Depi. Baik, terima kasih Bu Widya. Anak-anak, sebelum Ibu memasuki pematerian, Ibu akan mengingatkan kalian untuk terus aktif berbicara dalam pembelajaran dari awal sampai akhir ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran surat lamaran pekerjaan hari ini? Sudah siap, Bu. Baik, anak-anak, setelah kalian diberikan sebuah contoh surat dan kalian telah membandingkannya, kira-kira ada yang berani berpendapat tidak mengenai apa pengertian dari surat lamaran pekerjaan? Baik Bu, izin berpendapat. Menurut saya, surat lamaran pekerjaan merupakan sebuah surat yang diperlukan sebagai media untuk menyampaikan maksud kita dalam proses melamar pekerjaan. Mungkin seperti itu Bu, terima kasih. Betul ya yang disampaikan oleh Widya. Terima kasih Widya atas keberanian untuk menyampaikan pendapatnya. Sekarang Ibu jelaskan lebih lengkap. Jadi pengertian dari surat lamaran pekerjaan
Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran pelamar, menyampaikan permohonan untuk diterima sebagai pegawai. Permohonan itu harus mengandung tesis, dan tesis harus didukung juga oleh argumentasi yang kuat agar yang akan menerima lamaran merasa yakin dengan permohonannya. Surat lamaran pekerjaan bersifat formal. Surat lamaran pekerjaan juga termasuk dalam jenis teks eksposisi. Bagaimana anak-anak, apakah dapat dipahami mengenai pengertian dari surat lamaran pekerjaan? Dapat dipahami, Bu. Baik, jika kalian sudah memahami pengertian dari surat lamaran pekerjaan, Ibu akan menyampaikan mengenai isi dan jenis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan termasuk ke dalam jenis teks eksposisi yang menjadi penciri teks eksposisi, yaitu adanya tesis dan argumentasi. Tesis merupakan pernyataan umum yang bersifat subjektif. Disebut subjektif karena baru pendapat penulis. Di dalam surat lamaran, tesis terdapat di dalam pernyataan pelamar untuk mengemukakan bahwa dirinya layak untuk diterima. Selain tesis, penulis lamaran juga harus memberikan argumentasi yang kuat untuk mendukung adanya tesis tersebut. Dengan demikian, argumentasi merupakan bagian penting berikutnya yang harus muncul dalam surat lamaran pekerjaan. Wujud argumentasi ini yaitu biografi singkat pelamar. Untuk lebih meyakinkan penerima lamaran, penulis lamaran pekerjaan harus memberikan penegasan sehingga penerima lamaran mau menerima pelamar secara lebih yakin. Contohnya, demikian permohonan ini disampaikan, besar harapan saya karena Bapak atau Ibu dapat mempertimbangkannya. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih. Hal itu merupakan penegasan, walaupun belum terlalu meyakinkan. Selanjutnya, kita ke jenis dari surat lamaran pekerjaan. Berdasarkan susunannya, surat lamaran pekerjaan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Dengan cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut model gabungan. Lalu yang kedua, yaitu surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dan dengan cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Selanjutnya, jenis surat lamaran pekerjaan berdasarkan wujudnya. Surat lamaran pekerjaan terdapat yang berwujud fisik, seperti tulisan, lalu juga berwujud digital, menggunakan Microsoft Word. Sejauh ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai isi dan jenis surat lamaran pekerjaan? Baik, silakan Wiriza. Saya izin bertanya, Bu, mengenai tesis pada isi surat lamaran pekerjaan. Contohnya seperti apa, ya, Bu? Terima kasih. Baik, Wiriza. Apakah dari teman-teman ada yang bisa memberikan contohnya? Silakan untuk raise hand. Iya, silakan Widya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan yang saya ketahui untuk tesis, contohnya misalnya seperti ini. Saya selalu siap untuk mendedikasikan diri secara profesional untuk bergabung dalam tim perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin karena kompetensi yang saya miliki. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bu. Sekian. Ya, betul ya. Yang baru saja Widya sampaikan untuk contoh dari tesis. Pernyataan ini sangat penting bagi penerima lamaran untuk memberikan penilaian kelayakan seorang pelamar agar penerima lamaran memiliki wawasan yang luas dan pengetahuan yang memadai atas diri pelamar. Pelamar harus mampu meyakinkannya. Kemampuan meyakinkan ditujukan melalui argumentasi yang dipaparkan. Pernyataan umum ini atau tesis berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Seperti itu, Riza. Baik Ibu, terima kasih.
Baik, sekarang anak-anak kita melanjutkan struktur dari surat lamaran pekerjaan. Di dalam struktur lamaran pekerjaan terdapat 9 hal yang perlu diketahui. Yang pertama, ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, ada lampiran dan perihal. Yang ketiga, ada alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, alinea pembuka. Yang keenam, isi. Isinya tuh berisi nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat, beberapa hal yang dilampirkan. Lalu yang ketujuh ada salam penutup, yang kedelapan tanda tangan, dan yang terakhir yaitu nama terang. Selanjutnya, untuk kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan, yang pertama ada tempat dan tanggal atau titik mangsa. Surat ditempatkan di bagian pojok kanan dan tidak memerlukan titik di akhir. Yang kedua, dalam penulisan lampiran dan perihal, tidak perlu diperingkas lagi dengan menuliskan lampiran menjadi lam atau perihal menjadi hal. Yang ketiga, masih dalam lampiran atau perihal, jika isinya berupa nomor atau angka, sebaiknya penulis menggunakan huruf. Sebaiknya penulisannya menggunakan huruf. Yang keempat, dalam penulisan alamat, tidak perlu ada tulisan kepada yang mendahului maupun yang terhormat. Kemudian tidak perlu menggunakan tanda titik setiap akhir bab. Lalu yang kelima, alinea pembuka sebaiknya didahului dengan hormat. Penulisannya disertai dengan tanda koma setelahnya. Yang keenam, dalam isi boleh menuliskan identitas penting secara ringkas. Lalu yang ketujuh, dalam surat dapat menuliskan apa yang ingin dilampirkan dalam persatuan lamaran pekerjaan. Yang kedelapan, pada bagian penutup, bisa memberikan kesan yang menunjukkan keseriusan kamu dalam bekerja di tempat penyedia pekerjaan. Lalu yang kesembilan, dalam menulis tanda tangan dan nama terang, posisinya berada di pojok kanan bawah surat, bagian atasnya ditulis hormat saya. Kalian bisa perhatikan contoh surat lamaran pekerjaan berikut yang memenuhi isi, sistematika, dan kaidah kebahasaannya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengetahui dan memahami apa saja ya struktur atau sistematika dan kaidah kebahasaan pada surat lamaran pekerjaan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, selain dari isi, sistematika, dan kaidah kebahasaan, dalam membuat surat lamaran pekerjaan, kalian juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-ketentuan dalam surat lamaran pekerjaan, yang pertama, bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. Yang ketiga, bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang keempat, bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca sesuai dengan kaidah ejaan. Yang kelima, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Anak-anak, sekarang Ibu minta kalian untuk membuat kelompok. 2 saja sesuai absen kelompok. Kelompok yang pertama yaitu ada absen ganjil, dan kelompok yang kedua yaitu absen genap. Kalian akan menjawab kuis berikut ini sesuai dengan kelompoknya. Soal ganjil dijawab oleh kelompok 1 dan soal yang genap dijawab oleh kelompok 2. Bagaimana? Apakah penjelasan mengenai kuis ini dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu. Itu dapat dipahami. Ya, silakan Ibu beri waktu 5 menit. Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 1. Bagaimana kelompok 1? Baik, Bu. Saya Wirza dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa pengertian dari surat lamaran pekerjaan? Jawabannya C. Surat yang dari seseorang memerlukan pekerjaan untuk bekerja di suatu lembaga atau perusahaan. Sekian, Bu. Ya, betul ya jawaban dari Wirza. Berikan aplaus untuk Wirza.
Selanjutnya, silakan kelompok 2 untuk menjawab soal nomor 2. Baik Bu, saya Widya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari nomor 2. Pertanyaannya yaitu manakah yang bukan termasuk isi dari surat lamaran pekerjaan? A. Tempat atau tanggal lahir, B. Alamat, C. Nama, D. Salam hormat, E. Pendidikan. Jawabannya yaitu D. Salam hormat. Sekian Bu. Ya, jawaban dari Widya benar ya. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya, soal ketiga. Siapa yang bisa menjawab dari kelompok 1? Baik Bu, saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjawab nomor 3. Pernyataan pelamar untuk mengemukakan bahwa diri pelamar layak untuk diterima disebut. Jawabannya adalah A. Tesis. Betul ya Wirza, berikan aplaus untuk teman kalian. Selanjutnya kita ke soal nomor terakhir, yaitu keempat. Dari kelompok 2, bagaimana? Saya Bu akan menjawab nomor 4. Iya, silakan. Soalnya berikut ini yang termasuk dalam jenis surat lamaran pekerjaan adalah jawabannya yaitu A. Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dan dipisahkan dari riwayat hidup. Benar ya Widya, wah kalian hebat nih, sudah bisa menjawab semua kuis dengan benar. Ibu yakin kalian semua sudah dapat memahami materi dari surat lamaran pekerjaan. Sekali lagi, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Anak-anak, dari materi yang sudah kalian simak sebelumnya, apakah masih ada dari kalian yang masih kurang mengerti atau ingin bertanya mengenai materi hari ini? Silakan raise hand ya. Oke, silakan Widya. Baik Pak, saya ingin bertanya, apabila dalam membuat surat lamaran pekerjaan, apakah lebih baik menulisnya dengan tulis tangan atau diketik dengan menggunakan Word ya Pak? Mohon penjelasannya, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya Widya. Anak-anak, sebelum Bapak menjawab, apakah di antara kalian ada yang mau berpendapat dengan yang ditanyakan oleh Widya? Silakan Devi. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Menurut saya, dalam menulis surat lamaran pekerjaan, lebih baik menggunakan tulisan tangan agar maksud dan tujuan kita dapat dilihat dengan baik dan tulus. Karena dengan tulis tangan dapat melihat kesungguhan seseorang dalam menulis surat tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Devi. Baik anak-anak, jadi dalam menulis surat lamaran pekerjaan itu diperbolehkan manual atau tulis tangan maupun digital. Lalu mana yang lebih baik? Alangkah baiknya ditulis secara manual terlebih dahulu, kemudian dijadikan dalam bentuk digital. Namun hal itu tergantung dengan lembaga atau perusahaan yang bersangkutan, harus diperhatikan. Apabila terdapat persyaratan khusus, kita bisa mengikuti persyaratan tersebut. Apabila tidak diperbolehkan dengan kedua metode tersebut, dengan catatan harus memenuhi sistematika dan kebahasaannya ya anak. Bagaimana? Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami. Sebelum melanjutkan, Bapak ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Jika kalian mendapat tugas untuk membuat surat lamaran pekerjaan, apakah kalian bisa atau masih ada yang merasa kesulitan dalam membuatnya? Tidak Pak, insya Allah sudah bisa. Bisa lah Pak. Baik, Bapak percaya kalian semua bisa membuat surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar, sesuai dengan isi, sistematika, dan kaidah kebahasaannya. Anak-anak, sejauh ini kalian telah menyimak
menyimak materi dan mengikuti latihan pada pembelajaran hari ini dengan baik. Agar pemahaman kalian lebih terasah lagi, adakah yang dapat menyimpulkan apa saja yang kita pelajari pada pertemuan hari ini? Silakan raise hand. Oke, silakan Widya. Oke, Widya, silakan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan dari pematerian hari ini yang dapat saya simpulkan yaitu surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau jabatan yang dapat memberikan pekerjaan ataupun jabatan. Yang strukturnya yaitu terdiri dari tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan perihal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Widya. Bapak akan menambahkan sedikit. Jadi, pada surat lamaran pekerjaan ini bersifat formal. Surat lamaran pekerjaan termasuk ke dalam jenis teks eksposisi. Yang menjadi penciri teks eksposisi adalah adanya tesis dan argumentasi. Jenis surat lamaran pekerjaan ada yang digabungkan dengan riwayat hidup dan ada surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Bentuknya dapat berupa fisik dan dapat berupa digital. Untuk bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar. Bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. Bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca, sesuai dengan kaidah ejaan. Melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, tepat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Baik anak-anak, Bapak rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kalian sudah dapat mengamati, bertanya, bereksplorasi, berkolaborasi, dan menyampaikan hasil pembelajaran kalian dengan sangat baik. Untuk latihan kalian di rumah, silakan kalian mencari satu iklan lowongan pekerjaan yang dimuat di media sosial, kemudian susunlah sebuah surat lamaran pekerjaan secara sistematis berdasarkan isi dan unsur kebahasaannya. Waktunya sampai minggu depan. Kalian bisa mengumpulkan melalui WhatsApp group ya anak-anak. Baik, Baik, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas cerita atau novel sejarah. Untuk itu, Bapak harap kalian dapat mempelajari materinya terlebih dahulu agar diskusi kita pada pertemuan yang akan datang lebih aktif lagi. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran kita pada pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga apa yang kita peroleh hari ini menjadi berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.